Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arif Prasetyo NRP 15 2019 082. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-7 pada praktikum pemrograman game. Pertama-tama yaitu pembuatan save game dan juga load game. Dimana untuk save game ini pertama-tama itu membuat button save game di dalam menu pos menu ini ya, di dalam HUD. Kemudian pembuatan juga file sysap, yaitu ada file player, player data, dan juga save system. Nah, dia juga nanti akan menggunakan HUD manager yang sebelumnya telah dibuat. Untuk player ini untuk pertama-tama mungkin player data ini berisikan posisi dan juga waktu yang digunakan. Posisi ini posisi dari si playernya, dan ini waktu di dalam in-game-nya. Nah, ini bertipe float untuk posisi dan bertipe integer untuk time, dimana di sini time ini membutuhkan array ya, ini array float. Nah, ini membutuhkan 3 array integer kalau untuk time, dan membutuhkan 3 array float untuk position. Nah, di sini untuk array ke 0, karena array dimulai dari angka 0, kan ini array ke 0 ini berisikan jam, waktu dalam bentuk hour, jam, mengambil dari data InVeroSky-nya. Kemudian untuk time yang ke-1 ini, itu berisikan menit atau minutes pada InVeroSky juga, dan juga ini untuk yang keduanya, itu berisikan detik dari si InVeroSky-nya. Nah, untuk posisinya, itu posisi ke 0 itu berisikan data X pada transform position si player, kemudian berisikan untuk yang ke-1 itu Y, dan yang kedua itu Z. Lanjut ke save systemnya, dimana save systemnya ini sendiri. Save systemnya ini nanti menggunakan 2 public static, dimana ini untuk ada yang save player dan juga ada untuk load player. Nah, untuk save player ini nanti di sini itu ada binary parameter. Jadi untuk meng-save datanya itu menggunakan format biner, menggunakan format biner. Kemudian di sini ada path itu tempat dimana nanti menaruh file save-nya. Itu di sini menggunakan application persistent data path agar dapat menyesuaikan untuk sistem operasi dari game ini nanti diinstalnya di mana gitu. Seperti itu. Di sini ada save game. Main game ini adalah lokasi atau nama dari si save-nya ya. Save dari yang nanti akan melakukan save data gamenya. Kemudian ada file stream. Nah, ini file stream ini nanti ngambil dari path dan juga ngambil dari fungsinya itu file mode create ini untuk membuat si filenya, file save-nya. Kemudian lanjut ini untuk player data, di mana player data sini ngambil dari player. Nah, di sini kemudian lanjut untuk formatternya, formatter.serialist ini berarti memasukkan data ini ngambil dari player data tadi, kapan, waktu, dan posisinya, kemudian diinputkan nanti ke dalam stream ke dalam path dibuatkan si save gamenya seperti itu. Kemudian nanti streamnya di close. Nah, untuk fungsi si create save-nya. Kemudian lanjut untuk yang load player ini sama. Jadi ini fungsinya itu nanti diambil untuk data save gamenya. Kemudian di sini ketika if file exists path, jadi ketika filenya atau path-nya itu ditemukan di dalam path yang ini ya, sama menggunakan application assistant juga, maka nanti dilakukannya ini untuk pengambilan binary-nya, formatternya, kemudian untuk streamnya. Tapi di sini untuk file mode itu membuka atau mengopen, di mana di sini untuk player data parameternya itu deserialist itu kayak berarti menerjemahkan dari yang tadi bentuknya itu biner itu ke bentuk biasa lagi untuk nanti dibaca as player data. Seperti nanti streamnya close, kemudian nanti mereturn data. Tapi jika datanya atau data save game-nya tidak ditemukan, maka nanti akan muncul peringatan debug ini, save file tidak ditemukan beserta path-nya, di mana kemudian return-nya no. Nah, kemudian dari sini itu semua ini nanti dipanggil juga di player sini, di mana player di sini itu berfungsi untuk load player. Jadi tadi manggil yang load player sini, load player, di mana di sini untuk fungsi ini skin loader untuk loading statusnya, nanti masuk ke load player, masuk ke sini load player, nanti menggunakan player data, ngambil dari player data, di mana nanti memberikan position X di mana, Y di mana, Z di mana. Seperti itu dari data player data. Ini untuk position ya, kemudian InVeroSky-nya juga sama. Ini untuk data hour, ini untuk data minutes, dan ini untuk data second atau untuk data detik. Seperti itu. Kemudian nanti dimasukkan transfer position ke player, ini position seperti itu. Nah, ini untuk code manager-nya. Untuk code manager sini nanti ditambahkan ini save game, public void save game, dimana untuk save game ini itu nanti ngambil save system, dari save system kemudian save player fungsi atau save player seperti itu. Untuk si save game di sini, untuk di save gamenya ini ditambahkanlah on click, dimana on click ini berarti mengambil fungsi HUD manager tadi .save game seperti itu untuk di save gamenya. Dan tapi kalau untuk di scene selanjutnya atau di menu utama, untuk di menu utama ini ada load game ini diinputkan di sini scene loader load save game. Nah, ini untuk fungsi dari scene loader tadi ya, scene loader ini load save game ini satu seperti ini masuk ke ke scene loader. Nanti cuman mengaktifkan set aktif loading screen-nya nanti aktif, terus
start ke sini, loading true. Mungkin itu untuk save game dan load game. Untuk demonya nanti di akhir. Selanjutnya itu dilanjutkan untuk perbaikan dari fungsi kamera, movement kamera dari untuk playernya, dimana untuk movement kameranya itu berarti perubahan di file ini kamera Arif. Untuk kamera Arif ini itu nanti menambahkan target. Kemudian nanti untuk proses update di sini, proses update juga ditambahkan, dimana untuk ini ada ini sudah bawaan yang sebelumnya, kemudian diganti ditambahkan musik ini matte clamp, di mana ini berfungsi untuk membatasi dari arah si atas bawahnya mouse, jadi nengok ke atas ke bawahnya. Kemudian di sini ada transform, ini look at untuk berfokus pada target, nanti targetnya nanti ditambahkan. Kemudian sini ada rotation menggunakan quaternion untuk target rotation, untuk targetnya, dan untuk player rotationnya seperti ini. Nah, ini untuk targetnya menggunakan mouse Y dan mouse X seperti ini, menggunakan quaternion, dimana untuk di sininya itu pada player. Nah, ini ditambahkan target dan kameranya nanti dimasukkan ke dalam target. Untuk kamera itu tadi di sini ditaruhnya di kamera Arif ini. Kemudian untuk si ini tadi untuk kamera Arif, karena tadi nambahin untuk player, nanti tinggal di drag and drop player, dan juga nanti ini nambahin targetnya nanti tinggal di lock, tinggal di drag and drop target seperti itu. Untuk selanjutnya itu dilanjutkan obstacle, dimana di sini untuk obstacle pertama-tama ini menggunakan aset ini ya, aset yang dapat yang sudah di-download di e-learning. Di sini mushroom, di sini tinggal dibuat create empty, kemudian dimasukkan nanti mushroomnya, dimana di obstacle-nya ini. Nah, seperti ini, dan kemudian ditambahkan sphere collider seperti itu, atau langsung di sini bisa buat 3D object seperti ini, di 3D object sphere atau kapsul sesuai kebutuhan, atau mungkin square juga bisa. Nah, nanti di sini kemudian ditambahkan mushroom. Nah, kemudian dibuat juga untuk obstacle tagnya itu buat baru, itu namanya obstacle, nanti biar si player itu ketika mengenai obstacle, obstacle-nya maka akan hilang atau hancur jamurnya seperti itu. Nah, untuk source code-nya sendiri di mana di sini, nah ini ngambil game object dari playernya di sini. Untuk mengambil game object player itu bisa menggunakan game object find di sini. Ini yang penting, ininya harus sama, player game object find player. Kemudian lanjut untuk on trigger, di mana ini adalah fungsi ketika player mengenai sphere dari collider dari si obstacle tadi, itu nanti akan mengeksekusi perintah destroy game object seperti itu. Dan nanti obstacle-nya ini atau script obstacle-nya diinputkan ke dalam si obstacle. Nah, sini obstacle script. Flame-nya juga sama. Dari sini itu untuk pengurangan nyawa. Ini untuk flame-nya juga didapatkan dari ini obstacle. Di sini ditambahkan fungsi sphere collider. Untuk sistem darahnya itu nanti menggunakan HUD manager lagi untuk pengurangan darahnya. Kemudian untuk sistem darahnya sendiri itu nanti membuat file C# file C# baru, yaitu sistem darah. Nah, ini untuk sistem darahnya sendiri di sini menggunakan public float. Untuk darahnya itu darah playernya itu berapa, di setnya 100 contohnya. Kemudian di sini untuk void update, di mana untuk void update ini untuk mengetahui player hidup ataupun player mati, yang dihitung dari darah player. Kalau darah player lebih dari 0 otomatis player masih hidup, tapi jika kurang dari 0 ya berarti player mati. Nah, kemudian di sini ada on trigger. Nah, di sini on trigger ini kalau mengenai collider tadi, collider obstacle darahnya akan berkurang 30 float seperti itu ya, minus 30. Nah, nanti ini untuk mau ngeprint di debug log saja untuk ini. Nah, nanti di sini untuk darah player ini nanti dibaca di HUD manager. Untuk HUD manager di sini itu dimana update darah. Ini ada function lagi baru, provide baru lagi update darah, dimana nanti mengambil data darah dibagi maksa darah. Untuk rasionya nanti untuk merubah si local scale dari image darah. Sistem darah ini dipanggil, tapi untuk HUD manager sendiri di sini HUD manager. Nah, ini membutuhkan dari pertama itu ini player instance-nya tinggal tadi di drag and drop player. Kemudian ini untuk current darah. Nah, current darah ini mengambil ini untuk health, untuk animasi getar itu, di mana di sini itu di serialis value dulu untuk power dari getarannya, kemudian durasinya berapa lama, kemudian ada slowdown amount, ada short shift-nya di sini, kemudian ada ini mengambil nanti transform dari si kameranya menggunakan, kemudian ini start posisi dari si vektor 3 dari si kamera. Nanti kemudian ada initial duration-nya. Untuk startnya di sini ini ngambil dari kamera, nanti main transform, kemudian ngambil start posisinya itu kamera lokal posisinya ada di mana, kemudian ada durasi. Kalau short shift-nya ini bernilai true, maka akan mengaktifkan fungsi si kamera bergetar, di mana itu fungsi kamera bergetar ini ketika durasinya lebih dari 0, maka akan mengaktifkan ini durasinya. Ini nanti akan mengaktifkan ini random inside unit sphere. Jadi ini mengrandom posisinya seperti itu, dikalikan power dari
nanti bergetarnya ingin sekuat apa. Kemudian untuk durasinya nanti berkurang, nah, minus delta time slowdown amount seperti itu. Kemudian jika kurang dari 0 maka nanti si getarannya solstice itu di false kan, jadi tidak akan bergetar. Kemudian durationnya menggunakan initial duration, kemudian ada kameranya local positionnya kembali lagi ke start position seperti itu. Dan untuk bagaimana cara untuk membuat solstice-nya itu bernilai true, itu dengan cara di sini menggunakan on trigger lagi. Jadi ketika kena obstacle itu nanti solstice-nya berubah menjadi true, kemudian nanti akan mengaktifkan si fungsi if yang ini seperti itu. Untuk kamera shaking-nya itu ditambahkan di player di sini. Nah di sini nanti diinputkan kamera si sub kamera shaking-nya. Kalau dimasukkan si kamera transform yang ini seperti itu. Mungkin dilanjutkan untuk demo, dimana pertama-tama itu membuat save gamenya. Contohnya di sini coba darahnya, jangan darah, coba di sini untuk jam, misalkan jam kita pindahkan posisi. Kemudian di sini jam sekitar jam 9.31 kita save. Nah ini harusnya sudah tersave. Kemudian kembali lagi. Nah seperti ini, terus ke main menu, halaman yang awal, dimana di sini di main menu, coba di play, ini coba di load game. Nah dia akan mulai di sini, jadi tidak posisi di situ, kemudian mulai juga dari 9.30 tadi, kemudian coba untuk ketika ini untuk kameranya itu tuh ketika atas itu nanti dibatasi menggunakan mask clamp tadi. Kemudian kalau misalkan kena mushroomnya akan bergetar dan nyawa berkurang kalau kena flame-nya. Tapi untuk yang ini dia obstacle-nya nanti akan hancur, fungsi obstacle hancurnya di sini, tapi untuk yang flame-nya tidak. Nah itu dikarenakan si partikel api ini tidak diinputkan fungsi tidak diinputkan si sub untuk yang obstacle. Yang obstacle itu cuma yang tadi kena mushroom. Nah ini nyawanya sudah habis. Kalau misalkan di konsol itu dia menampilkan player mati. Mungkin sekian untuk penjelasan pada praktikum minggu ini. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.